Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, pada pertemuan lalu kita sudah membahas visi hidup kita. Visi hidup kita, dunia bahagia, akhirat sorga. Muda kaya, tua tambah kaya, mati masuk sorga. Pertanyaannya, bagaimana mencapai dunia bahagia akhirat sorga itu? Ternyata Allah juga mengajarkan cara untuk mencapai, usaha untuk mencapai visi itu dinamai misi. Misi. Bila visi kita itu dua, maka misinya pun juga dua. Apa misi kita itu? Disingkat HH. Menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah. Menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah. Tapi kalau menulisnya pakai KH ya berarti HK ya. Terserah lah ya, mau HH atau KH. Menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, posisi kita itu dua. Di hadapan Allah kita adalah hamba, tapi di hadapan makhluk Allah yang lain, di hadapan manusia, hewan, dan alam semesta ini, kita adalah khalifahnya. Ketika kita sedang menjalani sholat, positioning kita sedang menjadi hamba Allah. Ketika kita sedang baca Quran, ketika kita sedang berzikir, berdoa, dan melakukan ibadah-ibadah ritual lainnya, ibadah-ibadah mahdhah lainnya, positioning kita sedang menjadi hamba Allah. Sebagai hamba Allah, merasakan, menyadari bahwa kita adalah hamba Allah itu penting. Ada 3 ciri hamba Allah itu. Yang pertama, seorang hamba itu hanya mematuhi tuannya. Seorang hamba itu hanya mematuhi tuannya. Kata Tuhan merah-merah, kata Tuhan ke timur. Kata Tuhan halal, kata Tuhan haram. Boleh, dan seterusnya. Seorang hamba itu hanya mematuhi tuannya. Yang kedua, seorang hamba itu tidak punya rasa memiliki. Karena semuanya milik tuannya. Dia hanya diamanati. Ini penting buat kita. Karena kalau kita terlampau kuat rasa kepemilikan kita terhadap harta, sikap kita terhadap harta itu karena rasa memiliki, bila berpisah dengan harta itu akan terasa lebih sakit. Sakitnya itu di sini. Orang yang sakit ketika kehilangan harta itu, kehilangan keluarga dan seterusnya, itu karena rasa kepemilikannya sangat kuat. Tetapi kalau rasa memiliki diganti dengan rasa diamanati, itu akan berbeda. Sebagaimana tukang parkir, satu persatu mobilnya diambil oleh orang yang punya, dia tidak sakit hati karena dia bukan pemiliknya. Dia tidak merasa sebagai pemiliknya, dia hanya merasa diamanati saja. Itu seorang hamba. Dan yang ketiga, seorang hamba itu selalu memuliakan dan menghormati tuannya siang malam. Itu seorang hamba. Maka kita dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir, dan seterusnya, kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian kita juga sholat, kita juga baca Quran, zikir, dan seterusnya. Itu semuanya bentuk pemuliaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, kehambaan kita itu menjadi modal untuk bisa tampil sebagai khalifah. Ketika Anda mengurusi rumah tangga, posisi Anda sedang menjadi khalifah. Ketika Anda sedang memanage perusahaan Anda sedang menjadi khalifah. Ketika ibu-ibu sedang memasak di dapur, mengurusin anak, mengantar ke sekolah dan seterusnya, ketika itu ibu-ibu sedang menjadi khalifah. Ibu guru, sahabat-sahabatku yang sedang mengajar, posisi ibu guru saat itu sebagai khalifah. Kesimpulannya, kegiatan-kegiatan apa saja yang berhubungan dengan manusia dan kemanusiaan, berhubungan dengan masalah keduniaan, muamalah, positioning kita itu saat itu sebagai khalifah. Namun menjadi khalifah
itu akan sukses kalau terlebih dahulu kita sudah menyadari bahwa kita adalah hamba Allah, sehingga memanage perusahaan, bekerja, ngurus rumah itu sudah ditanamkan kepada diri kita. Semua itu adalah sekedar amanah. Karena itu menjadi hamba Allah dan menjadi khalifatullah tidak bisa dipisahkan. Menjadi hamba Allah adalah modal utama untuk bisa tampil menjadi khalifah Allah. Fir'aun, Namrud, dan Qarun itu sosok-sosok yang tampil sebagai khalifah tapi tidak bermodalkan kehambaan terhadap Allah, maka dia gagal menjadi khalifah. Para nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Daud menjadi khalifah tetapi dengan modal sebagai seorang hamba, maka dia sukses menjadi khalifah Allah. Mudah-mudahan kita sukses sebagai hamba Allah dan sukses sebagai khalifah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.